Dalam khilafah itu ada dua macam kebutuhan. Ada yang kebutuhan dasar langsung, yakni yang disebut dengan sandang, pangan, dan papan. Itu adalah yang disebut dengan al-haja asasiyah per orang, ya. Kebutuhan ini kebutuhan yang sifatnya per orang. Misalnya gitu, penduduk Indonesia itu ada 270 juta. Semuanya cukup kenyang, satu orang saja yang tidak punya makan, kenyang enggak dia? Jadi tetap lapar. Jadi ini kebutuhan namanya kebutuhan per orang, ya. Jadi tidak bisa dihilangkan, meski semua kenyang, dia tidak berubah menjadi kenyang ketika tidak makan. Nah, maka oleh karena itu, dalam hal ini khilafah menjamin kebutuhan setiap rakyatnya dalam 3 kebutuhan ini, sandang, pangan, dan papan. Apa jaminannya? Yakni memastikan semua mereka bisa makan, semua mereka bisa memenuhi kebutuhan papan dan sandang mereka. Nah, dengan jalan apa? Kalau yang sifatnya kebutuhan langsung per individu ini adalah satu, Islam memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, terutama laki-laki yang mampu untuk bekerja. Gitu, wajib bekerja. Tidak boleh badannya kuat, sehat, lalu kemudian menjadi peminta-minta. Gitu. Yeah. Kalau kemudian dia kuat bekerja, sementara tidak ada lapangan pekerjaan, maka apa? Tugas negara mencarikan dan membuka lapangan kerja. Setiap orang bisa bekerja. Tapi kalau kemudian penyebabnya bukan karena dia tidak lapangan bekerja, tapi memang badannya tidak kuat, bisa karena sakit, cacat, sudah tua, dan seterusnya, maka dalam hal ini menjadi kewajiban bagi walinya untuk memenuhi kebutuhan dia. Jadi kalau dengan Ustaz Karebet ini kan ada namanya ahli waris. Waris itu kan seringkali hanya dipahami hartanya diambil kalau dia mati. Nah, pertanyaan kalau hidup gimana gitu loh. Di hidup tidak punya uang. Nah, inilah ahli warisnya tadi gitu yang wajib untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau mereka punya sementara mereka tidak memberikan, maka negara turun tangan memaksa ahli warisnya tadi untuk memberikan nafkah kepada orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan tadi. Itu jaminan negara. Lah kalau kemudian semuanya yang melarat, semua miskin, semua nggak punya harta, maka ini baru kemudian Baitul Mal turun tangan memberikan kepada mereka. Baitul Malnya kosong, memaksa rakyat untuk membayar. Nah, jadi ini ada tahapan-tahapan. Nah, kemudian kalau yang kebutuhan sifatnya kebutuhan komunal itu ada 3 juga, yakni pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Dalam hal ini negara memberikan kebutuhan secara langsung. Apa itu? Memberikan layanan gratis dalam soal pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, mungkin pertanyaannya dari mana negara punya uang itu? Negara mestinya tidak khawatir dengan dana itu. Karena apa? Karena sebenarnya dalam Islam itu negara punya hak untuk mengelola apa yang disebut dengan al-milikiyatul amah, kepemilikan umum. Tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas, perak, dan seterusnya, nikel itu adalah milik umum. Dan dalam ini negara diperintahkan untuk mengelola itu, ya. Lalu apa? Hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk dalam soal kebutuhan pendidikan, keamanan, dan kesehatan tadi. Nah, sekarang ini kan tidak masalahnya. Jadi masalahnya kenapa? Karena negara tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Karena pemilikan umum tadi diserahkan kepada swasta. Negara hanya mengambil sedikit pajak dan sedikit yang mereka dapatkan itu. Akhirnya kemudian tidak bisa memberikan pelayanan gratis kepada rakyatnya. Bahkan seperti yang sekarang itu kasihan sekali, soal kesehatan mereka harus membiayai sendiri, ya. Bahkan mereka tidak dalam keadaan sakit pun ditarik untuk membayar apa yang disebut dengan asuransi kesehatan. Jadi negara sama sekali tidak punya andil untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, tetapi itu sebaliknya. Nah, inilah yang kemudian dalam Islam itu tidak, ya.